Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Tuhan Juru Selamat kita, yang sudah menyertai dan memberkati kita sepanjang kita mengerjakan segala aktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati, kita boleh melewati berbagai persoalan dan pergumulan. Dan pagi hari ini kita dilayakkan untuk datang menyembahnya dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita bersama-sama menaikkan rasa ucapan syukur atas setiap anugerah Tuhan melalui pujian dari nyanyian rohani nomor 94. Kita nyanyikan bait pertama, 2, dan ketiga.
kita akan bersama-sama, kita akan tunduk kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah kami, yang kami kenal, kami agungkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat. Engkau adalah Tuhan yang menguasai segala ciptaan-Mu di dunia ini, Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami merendahkan diri pagi hari ini, Tuhan. Sungguh mengucap syukur kami boleh merasakan akan lawatan dan penyertaan-Mu. Berkat Tuhan dan kasih Tuhan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh melewati segala pergumulan kami, persoalan-persoalan kami, kehidupan kami. Kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian tugas tanggung jawab kami selama 1 minggu. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami, melayakkan kami datang merendahkan diri menyembah Allah, mengagungkan nama-Mu dalam ibadah minggu pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang memiliki otoritas penuh menguasai kami. Kami dibentuk, kami boleh dibangun iman rohani karakter kami melalui pujian, doa, dan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang nanti akan kami baca, yang nanti akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan boleh mengubah hidup kami, membentuk karakter kami, sehingga kami memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Kami saat ini merendahkan diri, kami juga membawa akan kehidupan jemaat-Mu di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah mereka tetap berdiri teguh, mereka tetap menjadi terang lilin di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini ya Tuhan. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GITJ Gedung Penjalin beserta dengan pepantan-pepantan yang ada, Tuhan berkati ya Tuhan jemaat-Mu. Bila semakin hari jemaat Tuhan boleh semakin semangat, semakin haus, rindu akan lawatan Tuhan, rindu menyenangkan Allah, rindu dalam melayani Allah, rindu membangun suatu hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Engkau lawat Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah jemaat-Mu semakin hari boleh semakin bersinar, semakin bercahaya, menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dalam setiap rumah tangganya, dalam pekerjaannya, yang mengalami sakit penyakit Tuhan memberkati, yang bergumul di dalam pendidikan, yang bergumul di dalam teman hidup, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan mereka ya Tuhan. Pekerjaan jemaat-Mu, ladang-ladangnya, kebun-kebunnya, semuanya Tuhan Yesus yang akan memberkati. Kami juga menyerahkan untuk gembala yang ada, panatua, diaken, BBG, BBKJ, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus yayasan. Kami juga berdoa untuk pembina remaja, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang akan memberkatinya ya Tuhan. Berikan tanggung jawab, kesetiaan dan disiplin dalam mengerjakan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Ya Tuhan, Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Pulihkan bangsa negara kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa yang kami kasihi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi dan Tuhan tidak meninggalkan bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau lawatlah bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia dalam memimpin bangsa negara kami Indonesia. Biarlah mereka memiliki sikap takut akan Tuhan, bergandeng tangan bersama-sama untuk mengerjakan, mengatasi setiap persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Secara khusus dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Demikian juga kesadaran dari masyarakat, Tuhan Yesus yang memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk pemerintahan
Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, Kecamatan Longgo dan Dusun kami Karanggondang. Tuhan Yesus yang akan memberkati semuanya. Tuhan pekabaran Injil di seluruh dunia, juga Tuhan yang akan menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami haturkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengarkan itu bisa sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan bagi kita. Tetapi di sisi lain mendengarkan itu bisa sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang membosankan, dan juga sesuatu yang menjenuhkan. Tergantung sikap kita, cara kita, pandang kita di dalam kita mendengarkan berita tersebut. Berita yang menjadikan kita bahagia, berita yang menyenangkan, itu bisa menjadikan kita enak di dalam kita mendengarkan. Itu berarti bahwa
Mendengarkan sesuatu yang menyenangkan itu tergantung kepada berita atau pembicaraan yang didengarnya. Jadi enak mendengarnya. Kita mendapatkan kabar, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa, yang banyak, yang hebat. Pasti kita sangat enjoy, kita sangat senang mendengarkan semuanya itu. Itu berarti bahwa mendengarkan itu sesuatu yang menyenangkan itu tergantung dari inti pembicaraannya itu apa. Yang kedua, bisa jadi mendengarkan itu sesuatu yang menyenangkan tergantung dengan orangnya. Kalau orangnya itu menyenangkan, ya kita senang menyenangkan. Mendengarkan itu senang. Tetapi kalau orang itu menjengkelkan, sombong angkuh dan lain sebagainya, walaupun membawa kabar baik, mendengarkan saja sudah kayaknya itu malas. Mendengarkan, bosan. Mungkin kita meninggalkan mereka, kita meninggalkan dia karena sesuatu yang tidak enak didengar. Alah paling enggak bicaranya seperti itu. Malas aku mendengarkan dan lain sebagainya. Dan banyak hal contoh-contoh dalam kehidupan kita. Mendengarkan itu tergantung cara pandang kita menyikapi setiap pergumulan inti pembicaraan tersebut. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam mendengarkan itu diperlukan yang pertama sikap kerendahan hati. Kalau kita berbicara mengenai ayat yang baru kita baca di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 jelas. Allah sedang berbicara, Allah memanggil Samuel. Dan kalau kita baca di ayat yang 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Sehingga wajar Samuel ketika dipanggil oleh Allah, Samuel belum memahami dan Samuel belum mengerti bahwa yang memanggil itu adalah Allah. Sehingga Samuel harus lari menemui Eli yang mendidik, yang membimbing, yang membina Samuel. Samuel mengira bahwa yang memanggil itu adalah Eli. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya sikap kerendahan hatian karena Samuel langsung lari menemui Eli. Bertanya, Bapak, apa benar engkau memanggil saya, engkau memanggil aku? Tidak, saya tidak memanggil kamu, tidurlah. Yang kedua, Allah memanggil. Samuel tidak mengerti. Dia datang, dia kembali kepada Eli. Eli menjelaskan, saya tidak memanggil engkau, saya tidak memanggil kamu, tidurlah lagi. Sampai ketiga, akhirnya Eli menjelaskan, Eli menuntun, Eli membimbing Samuel ini. Kalau ada yang memanggil kamu, katakan bahwa itu yang berbicara, yang memanggil kamu itu adalah Allah. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ini menunjukkan bahwa mendengarkan itu diperlukan yang namanya sikap kerendahan hati. Ini harus dimiliki oleh kita ketika kita mendengarkan, apalagi mendengarkan suara Allah. Ini perlu sikap rendah hati dalam mendengarkan suara Allah. Dia mau diarahkan. Ini bukti yang kedua kalau
Samuel itu memiliki sikap rendah hati. Samuel mau diarahkan, mau dituntun, mau dibina, dan mau dibimbing. Dan ini menunjukkan sikap bahwa Samuel itu memiliki sikap rendah hati. Dan jarang orang menerima seperti ini. Diarahkan, dibimbing, dituntun, dan sebagainya. Kebanyakan orang akan merasa sok tahu, sok hebat. Enggak, saya sudah tahu, saya sudah mengerti, dan lain sebagainya. Itu kan kecenderungan manusia zaman sekarang ini. Belum mengatakan apa maksudnya, saya sudah menebak, saya sudah tahu. Jangan katakan. Akhirnya kita menjadi sok tahu, sok pinter, sok hebat, dan lain sebagainya. Padahal kita tidak bisa apa-apa. Banyak kita menemukan, bahkan kita sendiri memiliki sikap seperti itu. Kita sok tahu, kita sok mengerti, sok memahami, dan lain sebagainya. Akhirnya kita terjadi yang namanya miskomunikasi. Sikap rendah hati itu sesuatu yang sangat penting. Tidak semua orang mau diarahkan, dibimbing, dituntun. Kalau tidak memiliki sikap rendah hati, pasti tidak akan mau. Di sini Samuel memiliki sikap rendah hati, dituntun, diarahkan oleh Eli. Kalau ada yang memanggil, katakan. Di ayat yang ke-9 itu, Eli mengatakan, katakanlah berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Eli melakukan. Samuel melakukan, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel mengatakan apa yang dikatakan oleh Eli. Jadi menunjukkan bahwa sikap rendah hati itu sesuatu yang luar biasa, yang harus dimiliki oleh kita ketika kita mau mendengarkan suara Allah. Tanggalkan egois kita, emosi kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendengarkan suara Allah itu diperlukan yang namanya fokus. Konsentrasi yang penuh. Samuel benar-benar memiliki fokus dan tujuan yang jelas ketika diarahkan oleh Eli. Sehingga konsentrasinya, bagaimana Samuel ini ketika dipanggil Allah, Samuel harus menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Jadi fokus. Di dalam sistem konseling, itu mendengarkan itu harus semuanya tuh hadir di sini. Berarti fokus. Tubuhnya di sini, pikirannya berjalan-jalan di mana-mana. Pandangannya sudah di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menjadi pendengar yang baik dan kita tidak bisa mendengarkan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa kita tidak fokus. Sehingga ketika ditanya kita bengong dan lain sebagainya. Samuel tidak. Ini menunjukkan bahwa Samuel itu fokus akan suara Allah. Yang ketiga, diperlukan yang namanya suatu keintiman, kedekatan dengan Allah. Kita tidak akan mendengar suara Allah. Kita tidak akan mengerti kehendak Allah kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Allah. Eli memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga mengerti bahwa yang memanggil engkau Samuel itu adalah Allah. Bukan saya, tapi Allah memanggil kamu. Dan Allah punya rencana untuk memberitakan kabar baik. Kalau Eli tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, tidak akan mengerti bahwa yang memanggil itu adalah Allah. Di sini diperlukan yang namanya suatu kedekatan, hubungan yang intim dengan Allah. Apakah dalam kehidupan kita sudah membangun hubungan yang dekat dengan Allah, hubungan yang intim dengan Allah? Kita saat teduh setiap pagi, kita menyapa Allah di dalam doa kita, dalam pujian kita, di dalam firman-Nya, dalam setiap pagi. Apakah kita sudah menyapa Allah, membangun suatu hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah?
Yang terakhir, yaitu memiliki sikap yang sabar. Karena mendengarkan itu sesuatu yang juga menjenuhkan. Apalagi orang itu bercerita gitu ya. Bercerita tentang dirinya gitu ya. Bah, iki wong ngomong ora ana titik komane. Ngomong sing diomongke awake dhewe, keluargane dhewe, wong itu gembede banget dan lain sebagainya. Kita jengkel gitu ya. Arek ditinggal pergi, piye dan lain sebagainya kan gitu. Nah, di sini diperlukan yang namanya kesabaran. Hati kita jengkel, marah. Kok wong iki ngomong ora ana komane, ora ana titike, aku arep ngomong ora iso-iso. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Mendengarkan berita itu, pembicaraan hal seperti itu tidak enak. Kita ingin marah, kita ingin meninggalkan. Wah, itu sesuatu yang tidak enak itu. Di sini bahwa mendengarkan itu diperlukan yang namanya kesabaran. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tarik dalam kehidupan sekarang ini, banyak persoalan dan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Kesibukan-kesibukan luar biasa. Gosip-gosip merajalela dan lain sebagainya. Disinilah yang menjadi tantangan kita untuk mendengarkan suara Allah. Allah itu berbicara setiap hari kepada kita melalui orang lain, melalui masalah kita, melalui pergumulan kita, melalui kita dikecewakan, kita dibenci, kita ditinggalkan. Sebenarnya Allah itu sedang berbicara kepada kita. Hanya kita tidak peka saja, hanya kita tidak mengerti aja bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang berbicara, menyapa kita dengan berbagai pergumulan dan persoalan. Karena kita sibuk, kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, dan kita berpikir bahwa Allah itu meninggalkan kita. Tidak. Allah menyapa kita setiap hari. Dengan pergumulan-pergumulan, dengan masalah-masalah kita, Allah hadir, Allah sedang menyapa kita. Oleh sebab itu, mari kita milikilah sikap rendah hati untuk mendengarkan suara Allah. Kita membangun hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah. Milikilah fokus dan milikilah sikap sabar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mendengarkan suara Allah. Kami peka akan suara Allah. Kami peka akan kehendak Allah. Maka dituntut namanya sikap rendah hati. Hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Engkau. Memiliki fokus dan kesabaran dalam kehidupan kami Tuhan. Persoalan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Perkembangan-perkembangan zaman itulah yang menjadi tantangan kami. Di dalam kami mendengarkan akan suara Allah. Mampukan kami dengan hikmat Tuhan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan suara Allah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama, kita akan mengaturkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur karena berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 134. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama, kita akan berdoa menyerahkan persembahan dan kita akan siapkan hati juga dan kita terima berkat Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang sudah kami aturkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, menguduskan dan menyucikan. Berkati hamba-hambamu yang mengolah persembahan, berkat hikmat dan kebijaksanaan. Demikian juga jemaat Tuhan yang memberikan persembahan berupa harta benda dan seluruh kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan berpisah melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan juga memberkati kami. Mari kita siapkan hati masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.